Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST. Dan jangan lupa untuk support selalu ya. Saudara kekasih Tuhan, kalau kemarin, ini masih hangat-hangat ya, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalau di kalender itu umumnya dan bahkan mungkin 100%. Di situ bilang peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih. Saudara kekasih Tuhan, tentu bahwa pemahaman itu tidak salah. Tetapi saudara kekasih Tuhan, secara kebetulan tadi malam saya kebetulan sering membangun link dengan Pendeta Gilbert dalam live streamingnya. Ada hal yang memang betul saya tersentuh di situ, bahwa saudara bagikan kenaikan Yesus Kristus ini bagikan sunyi senyap. Oleh karena begini, di media sosial saudara kalau ikuti, kita yang notabene orang Kristen tidak salah saudara, dalam rangka kita toleransi untuk menghargai saudara kita yang merayakan hari Idul Fitri. Tapi kemudian karena bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus, bagaikan hari kenaikan Yesus Kristus ini, dia mengalami semacam begini, rankingnya turun. Oleh karena apa? Orang lebih cenderung menyampaikan ataupun gambar video tentang hari raya itu. Tetapi tentang kenaikan Yesus Kristus, orang anggap seperti hanya sebatas mungkin sekedar. Berbeda dengan kelahiran Yesus atau Paskah. Padahal saudara, kenaikan Kristus itu di sorga, itulah yang sebenarnya momentum kemudian pembuktian bahwa dia telah lahir ke dalam dunia ini, dan dia juga telah mengalami kesengsaraan, dan dia telah mati di atas kayu salib, dan dia telah kemudian dikuburkan, dan hari ketiga dia bangkit. Dia membuktikan bahwa saya kembali kepada tempat di mana saya ada sebelum dunia ini dijadikan. Tetapi saudara, ini hanya sekedar mungkin orang bilang sepintas lalu. Saudara kekasih Tuhan, sehingga apa? Pendeta Gilbert sempat begini, minta, dan mungkin lewat kesempatan ini juga saya mau supaya sama-sama mendukung, bahwa kita minta supaya kemudian berikut pemerintah dalam hal ini berikan tempat ucapan itu kepada orang Kristen. Karena ucapan Isa Al-Masih itu adalah dari agama Islam. Isa Al-Masih itu dari agama Islam, artinya agama besar. Isa Al-Masih. Yang saudara, kalau saudara mau terjemahkan, saya cari tahu di berbagai macam arti dan lain sebagainya. Al-Masih itu artinya yang menyembah, tidak punya tempat. Jadi pemahaman adalah Isa Al-Masih itu hanya sebatas nabi. Tetapi dia itu bukan, kalau kita iman Kristen, dia bukan nabi, tetapi dia adalah Tuhan yang adalah juru selamat bagi saya dan saudara. Dia adalah anak Allah. Makanya saudara Pendeta Gilbert begini, saya mohon supaya kalau bisa berikut berikanlah kepada orang Kristen yang memberikan label itu. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Ini yang harus, karena beda saudara. Al-Masih beda dengan Tuhan Yesus. Dia Tuhan, dia bukan Nabi. Dia adalah Tuhan, sehingga saya berani ngomong di mana-mana demikian. Silakan saudara mau tantang atau mau ingin untuk mau berdebat, silakan. Dasar firman ini ada di sini. Saudara kekasih Tuhan, ini malam ini saya ingin membawa kita supaya kasih panas ini, karena Tuhan punya amanat agung pada waktu dia naik ke surga. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dia tidak bilang datang ke Israel jadikan di sana, tidak. Seluruh bangsa harus jadi murid Kristus. Supaya apa? Diselamatkan. Karena tidak bisa, kalau tidak jadi murid Kristus tidak bisa diselamatkan. Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, kita buka di kitab Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Ini firman ini sudah sering kita sampaikan, kita belajar, tetapi saya bilang begini, marilah kita viralkan ini firman. Viralkan tentang kenaikan Yesus. Karena saudara, tanpa kenaikan dia, saya dan saudara tidak akan bisa mendapat tempat di sana. Kalau Yesus tidak naik ke surga, dia tidak
akan bisa menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sehingga saya mengatakan percuma kita datang dan menyembah, percuma kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Dan inilah intinya dia harus kembali ke surga. Supaya apa? Di sana aku menyediakan tempat bagi orang percaya. Bagi setiap yang percaya, maka dia diselamatkan, dia ada tempat di surga sana. Tapi bagi yang tidak percaya, Alkitab bilang begini, kalau dia bilang begini, dia akan dihukum. Ini bukan saya ngomong, kita akan lihat di dalam firman Tuhan nanti. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Baik, kita akan membacakan secara bersama seperti biasa. Perintah untuk memberitakan Injil, ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini sebenarnya inti di sini. Inilah sebenarnya saudara, ada pernyataan Tuhan Yesus dan ada pesan di sini yang sangat berharga bagi orang percaya. Kita bangga orang Kristen, percaya Dia sebagai Yesus Tuhan, bukan Nabi. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat, Anak Allah. Maka di sini saudara, kalau kita orang Kristen percaya ini, kita yakin saudara, jangan tidak boleh terbawa dengan orang yang sana hoax sini. Saudara, beberapa waktu saya sering ngomong begini, bahkan mungkin sudah ditonton oleh Yahya Walulu. Saya bukan satu-satunya, tetapi semua hampir banyak pendeta yang sudah mengklitkan dia. Oleh karena apa? Banyak pendustaan di situ. Dia bilang, saudara, Injil ini pada waktu Yesus naik, ini kan cerita tentang kenaikan Yesus. Dia bilang pada waktu Nabi Isa masih naik, terangkat, mau dia, orang bilang apa? Orang pakai bahasa bilang begini, dia kubur semua ini Injil bawa kasih naik. Betul tidak? Dia bawa Injil kasih naik. Isa Al-Masih pada saat dia naik, Injil itu dia bawa, sehingga apa? Alkitab orang Kristen itu Alkitab yang palsu, Alkitab yang bukan Injil. Saudara, itu penyesalan. Dia malah mengatakan di video sepotong. Nanti kalau saudara mau ikuti nanti berikut saya akan khotbah untuk di YouTube nanti tentang Injil yang perkataan yang diomong. Ada salah satu video dia begini. Dia ajar pada waktu itu video itu dia sampaikan begini. Injil itu saudara, sebenarnya Injil itu orang Kristen juga Alkitab itu palsu, bukan Injil. Di sini tidak ada tulis di sini Injil. Itu bodoh, padahal orangnya dokter. Yang berikutnya begini, Injil itu sebenarnya Al-Quran. Ini yang bodoh, dia bikin saudara-saudara kita di sana menjadi sesat. Ini yang kemudian para tokoh ahli ulama di sebelah sana sementara mau kabas dia. Ini yang menyesatkan saudara. Yang ini yang kemudian saudara saya bilang begini, orang ini stres. Yahya Walulu ini stres. Oleh karena dia mungkin tidak dapat satu semacam jembatan kedua lari ke sana pindah seberang. Dan kemudian sampai di sana dia merasa diri hebat, dia pergi dengan berapa ngomong segala milikan doktor, pendeta doktor, dan kemudian saudara dia mempendetakan ribuan orang, dan kemudian dia bilang Alkitab ini juga oleh Kristen Alkitab itu saya juga yang tentu susun. Haleluya. Saudara, ini yang kemudian di sini saya mengatakan di sini. Ini yang kemudian Yesus mengatakan di sini. Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, ini di Bukit Zaitun, saudara. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Segala kuasa, tidak ada satupun yang sepotong ataupun yang setengah-setengah. Segala kuasa di surga, pemilik kerajaan surga, kunci kerajaan surga, itu diberikan
segala kuasa di bumi. Semua dia memerintahkan. Makanya saudara bangga, yang tadi seperti tadi pujian, bangga saya dan saudara bahwa ini tahun Yobel, tahun pemerintahan, tahun kemenangan bagi saya dan saudara. Bagi orang yang menganggap itu benar adanya firman ini akan tergenapi. Walaupun saya dan saudara punya beban dan persoalan, ini perkataan ini mengikat saya dan saudara. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu tanda bukti saudara. Makanya saya katakan ini pesan Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga. Haleluya. Yang pertama di sini dia menyatakan dan ingin meneguhkan kembali dia punya pernyataan dan deklarasi bagi dirinya. Tidak ada semua yang bilang Nabi ngomong seperti Yesus seperti ini. Bahwa dia katakan di sini bahwa apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga. Dan tadi saya sebut itu kunci kerajaan sorga, tempat kerajaan sorga, bagian-bagian itu semua, dia semua yang telah diberikan oleh siapa? Bapaknya, karena dia ada tunggal satu-satunya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah memurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya saya bilang orang Kristen harus bangga, tapi orang Kristen jangan kemudian suam-suam, kemudian orang Kristen jangan hanya KTP, Kristen KTP, ataupun kemudian karena demi cinta kita pindah agama, demi cinta kita pindah iman, sama kayak pada contoh tadi Yahya Mauludi. Sekarang ini akan dibuat di YouTube dan pasti dia nonton. Dan sampai dengan sekarang ini saya belum menunggu, dia belum mendapat tawaran dia untuk bilang kita berbicara, belum saudara. Ini saudara saya katakan di sini bukan menunjukkan bahwa kita ini jago berdebat, bukan saudara, tetapi kita harus meluruskan kebenaran firman ini, menyampaikan. Karena ini Tuhan Yesus punya amanat satu yang paling mulia dan agung. Ini amanat agung untuk setiap hamba betul para gereja Tuhan ini. Yaitu apa? Karena dia adalah segala penguasa surga. Kuasa itu dia telah miliki dan dia berikan bagi dia sebagai anak tunggal satu-satunya, sebagai pribadi yang kedua daripada Allah itu sendiri. Maka dia bilang kepada para murid Rasul di sini, ayat yang ke-19. Karena itu, pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, itu luar biasa. Ini satu hal tentang amanah agung yang diberikan kepada hamba Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada persekutuan doa, kepada anak-anak Tuhan, orang percaya. Sampaikan beritakan ini kepada dunia. Yesus Tuhan, satu-satunya juru selamat, jalan kebenaran dan hidup. Saudara, ini yang pertama, saudara, yang saya mau katakan di sini bahwa ini kenaikan Yesus ke surga, ada pernyataan kembali di situ bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi itu adalah milik dia. Tidak ada satupun yang bisa memiliki itu karena dia sudah pegang ini sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Alkitab mencatat bahwa dia akan datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Saudara kekasih Tuhan, di saat dia menyampaikan ini sebelum dia tak angkat ke sorga, diceritakan oleh beberapa Alkitab. Sebelum dia menyampaikan ini, dia ada di Bukit Zaitun. Saudara, kalau bicara Bukit Zaitun ini punya sejarah. Dan ini sejarah ini akan terulang pada saat dia datang di atas awan-awan menurut di dalam kitab Zakaria. Zakaria 14 ayat yang ke-4. Ini tentang salah satu perkataan pesan Tuhan Yesus yang kemudian inilah yang kemudian Zakaria sudah melihat bahwa inilah akhir zaman yang kemudian di bukit itu sejarah itu akan terulang kembali, yaitu dia akan datang yang kedua kali. Itu satu hal tentang bagian daripada makna kenaikan Yesus ke surga. Zakaria pasal 14 ayat yang ke-4. Saya baca bagi kita semua. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar sehingga setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Dia berpindah pada waktu itu, saudara, sudah di dalam kemuliaan dia sebagai Tuhan dan Allah, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan di atas
segala Tuhan. Kalau waktu yang baca kita konteks bacaan kita ini, dia masih sebagai manusia yang hidup sama seperti saya dan saudara. Dan pada saat dia terangkat kembali ke surga, itulah dia Tuhan yang kembali kepada pangkuan Allah di sebelah kanan Allah. Ini saudara. Yang kemudian saudara di sini yang kemudian saya berkata yang tadi bahwa yang pertama dia menyatakan kepada kita dan mendeklarasikan kepada bahwa dia telah diberikan kuasa baik di surga bahkan di bumi, segalanya, bukan hanya sepotong-sepotong. Jadi kalau saudara jangan terpancing dengan setiap ajaran ataupun pemahaman yang mengatakan bahwa ini Yesus hanya sebatas nabi ataupun nabi angkat. Itu orang-orang yang stres yang kemudian ingin mengecoh orang Kristen. Tetapi saudara harus tetap percaya ini firman Allah yang di dalamnya adalah Injil tentang Kristus Tuhan yang akan datang kedua kali. Ini Zakarias sudah bicara duluan bahwa dia itu Yesus Tuhan yang akan turun di Bukit Zaitun. Yang Bukit Zaitun dia terangkat pada waktu itu, dia akan turun sama seperti yang terjadi pada waktu dia naik. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 di situ, 10 dan 11 kita temukan di situ. Malaikat beritahu kepada para murid dan hai orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang sedang naik ke atas itu akan turun sama seperti dia naik pada waktu itu di Bukit Zaitun. Supaya kita tahu saudara, di Bukit yang Zaitun ini juga, disinilah doa spektakuler Yesus tentang doa Bapa Kami, yang punya doa yang sangat sempurna di situ, di Bukit Zaitun ini. Di Bukit Zaitun ini juga yang kemudian Yesus terangkat ke surga. Dan Bukit Zaitun ini juga Yesus yang akan datang yang kedua kali di sini. Bayangkan saudara, Zakarias melihat satu penglihatan itu, satu bentuk penyataan Tuhan itu bagaikan luar biasa. Kakinya saja yang waktu itu berpijak di Zaitun, itu saja dibayangkan tergeserlah itu menjadi lembah. Ini satu hal, inilah Allah Tuhan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan sang juru selamat bagi saya dan saudara. Yang berikutnya saudara adalah amanat agung. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang sangat penting saudara. Entah kita sebagai ibu rumah tangga, entah kita sebagai seorang yang hanya bekerja seperti yang minta maaf di pelayanan dan sebagainya, kesaksian itu harus disampaikan. Berita ini harus disampaikan. Bahkan terlebih adalah hamba Tuhan gereja persekutuan harus menyampaikan ini. Supaya apa? Setiap bangsa, setiap golongan, setiap agama apapun mengakui dan percaya dan diselamatkan. Kalau tidak saudara tidak bisa. Tetapi ada saudara di sini banyak orang begini. Oh saya di sana yang penting saya percaya Yesus. Tidak bisa saudara. Saya mau katakan bahwa bukan agama menyelamatkan, tapi ingat Yesus menyelamatkan di jalan satu-satu. Tetapi saudara ini harus ada dibuktikan. Yesus bilang begini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan kemudian dia harus apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu tanda metre supaya membuktikan bahwa saya milik Kristus, milik Yesus. Ada firman Tuhan berkata bahwa kalau sahabat tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Maka ini harus, saudara. Maka kita bersyukur kalau apapun bentuk, apapun metode baptisan yang kita telah terima, itu adalah bagian daripada apa yang telah termetre bagi saya dan saudara sebagai milik Kristus, sebagai anak Allah, sebagai murid Kristus. Dan inilah kemudian yang harus kita jalankan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam tulis Kristus. Yang ketiga, saudara, adalah bahwa tadi yang pertama penyataan kenaikan Yesus ke surga. Itu deklarasi. Yang kedua adalah ini satu amanat agung yang harus disampaikan. Berita tentang kerajaan surga. Kalau di dalam Matius 24 ayat yang ke-14 tentang Yesus berdiri di bukit yang sama, Bukit Zaitun, di khotbah tentang akhir zaman. Para murid tanya, bagaimana kedatangan Tuhan itu, tanda-tanda kedatangan Tuhan engkau yang kedua kali? Bagaimana kesudahan dunia ini? Yesus tutup dengan terakhir begini. Awalnya dengan begini, peperangan ke bumi sana sini, kerajaan lawan kerajaan. Tetapi pada kunci terakhir yang menentukan adalah ayat yang ke-14. Matius 24 ayat
ayat 15. Di situ Yesus berkata, Injil kerajaan Allah ini harus disampaikan ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Baru kesudahan semua itu akan terjadi. Haleluya. Maka saudara, kemudian kadang-kadang kita ini yang menjadi penghambat untuk datangnya Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh karena apa? Orang Kristen masih tidur-tidur. Padahal Yesus kalau datang itu betapa luar biasanya saya dan saudara. Tetapi ini yang kemudian banyak kita menjadi orang yang kemudian tertidur di sini. Tetapi saudara, ini yang kemudian menyemangati saya dan saudara di sini, bahwa Yesus Tuhan yang akan datang yang kedua kali. Yang tadi bukit yang sama. Yehova tentang akhir zaman di bukit ini. Dia berdoa tentang Bapa kami, doa Bapa kami yang spektakuler di bukit yang ini. Kemudian dia naik ke surga di bukit yang sama. Zakarias juga menubuatkan bahwa dia yang sama akan datang di bukit ini. Ini sejarah, saudara. Ini kebenaran. Makanya orang mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu juga adalah kebenaran. Makanya tadi saudara, kalau saudara saya pun Yahya Mauludi bilang Injil itu adalah atau Alkitabnya orang Kristen itu palsu, berarti dia yang palsu. Buktikan kalau yang mana yang asli. Tidak bisa saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Roma 1 ayat 16-17 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu yang memberikan menjamin bahwa inilah kebenaran Allah. Alkitab juga berkata di dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman siapa? Firman Kristus. Bukan firman yang lain, bukan ajaran yang lain. Yang menyelamatkan itulah Injil Kristus, firman Kristus, bukan yang lain. Itu saudara, kekasih Tuhan. Maka saudara dan saya bangga sebagai orang Kristen. Bangga sebagai orang-orang persekutuan doa. Bangga sebagai hamba Tuhan yang melayani. Karena roh Allah ada pada saya dan saudara. Yang berikut saudara. Pesan dan janji Tuhan, makna kenahikan Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut adalah, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan yang tadi saya singgung tadi, tempat tinggal di sana. Kalau Yesus tidak naik, tidak ada tempat tinggal surga di sana. Dia harus kembali ke sana untuk diatur. Oh, di sana itu, ini hamba Tuhan di sana. Oh, Pak Pendeta Islam, ini Obed di sini. Kemudian ada Omsor, teman semua. Oh, ini saya siapkan di sana. Itu tujuannya di sana, saudara. Supaya dia ke sana itu, ini harus disediakan. Menunjukkan bahwa dialah jalan dan kebenaran yang hidup. Kita baca di dalam Yohanes 14. Kitab Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Ada yang bisa baca? Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, saudara. Yesus naik ke surga. Tujuan salah satu adalah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Siapa yang seperti dia ini yang memberikan jaminan kepastian bahwa saya ke sana, saya duluan ke sana, saya siapkan? Tidak ada, saudara. Hanya Yesus Kristus. Makanya dia bilang, segala kuasa baik di surga di bumi telah aku peroleh, aku telah mendapatkan itu, pemilik itu semua. Itu saudara, makanya jangan berpindah ke lain hati, saudara. Makanya saya sering bilang begini, orang-orang muda, apalagi ini banyak orang muda ya, jangan karena suatu ketika kita rajin persekutuan doa, memuji Allah, saya bilang haleluya, berjingkat-jingkat memuji Tuhan dan lain sebagainya. Satu ketika saudara keluar sampai di sana, lihat yang di sana apalagi, woy, ini orang kerja di BCA nih, ini bank nih, kapan lagi ini, saudara, ini yang bahaya. Akhirnya saudara, kemudian sesuatu dan lain hal pindah ke sana, baru mulai begini, saya di sana damai sejahtera. Hati-hati saudara. Alkitab berkata bahwa pada saat Esau dia menganggap remeh hak kesenangannya, dia kembali meminta berkat. Apa yang terjadi? Berkat itu tidak ada bagi dia, sudah tertutup bagi dia, saya dan saudara. Maka ini saudara, jagalah semua ini yang kita miliki. Karena dia, Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup, dia pasti. Ini yang dia katakan. Dan apabila aku telah pergi, menyangkut tentang kenaikan Yesus surga adalah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Ini yang tentu juga menekankan atau menegaskan yang kedua di sini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu atau tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Makanya saya katakan tadi, tidak ada nabi seperti itu, atau tidak ada orang apa yang berkata juru selamat sendiri. Dia satu-satunya Yesus yang berani mengatakan ini, bahwa aku ke sana supaya aku menyediakan tempat. Saudara, haleluya. Makanya saudara, itu satu jaminan bagi saya dan saudara, pesan yang luar biasa. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Putra dan Roh Kudus. Tetapi dia telah memegang kunci dan dia katakan itu. Kenapa dia harus mengatakan ini? Karena aku memegang kunci kerajaan sorga. Aku berdiri kerajaan sorga. Ini yang kemudian saudara yang harus kita ambilkan di sini dan kita terus berjalan dalam semua ini. Saudara kekasih Tuhan, yang berikutnya dikatakan di sini kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya baca bagi saya dan saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadaku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa saudara. Ini ayat, itu mungkin ayat orang bilang ayat ayat favorit ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang berani mengatakan bahwa aku jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada saudara. Dia satu-satu yang menyatakan ini, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Setiap orang atau barang siapa yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui jalan ini, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Haleluya. Itu saudara jaminan. Kenaikan Yesus ke surga sangat berarti bagi saya dan saudara. Bahwa apa? Dia memberikan suatu peneguhan, deklarasi kembali bahwa dialah anak Allah, Tuhan sang juru selamat. Dialah yang akan datang yang kedua kali sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Yang berikut adalah tanggung jawab saya dan saudara Allah. Karena itu jangan takut. Jangan takut terhadap yang tadi, yang berita hoax ataupun berbagai macam hal-hal sana sini yang menghambat gereja Tuhan untuk berberitakan. Jangan takut terhadap apa corona dan lain sebagainya. Jangan takut kepada bencana-bencana. Karena firman Allah berkata tadi bahwa pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Tidak melampaui kekuatanmu. Allah tidak izinkan itu semua. Itu baca saudara. Allah tidak izinkan itu semua. Kalau tidak salah di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Pada saat kamu dicobai, Allah tidak memberikan izin. Artinya bahwa apa? Yesus tidak memberikan izin untuk anak Tuhan diberikan cobaan melampaui, entah itu datang daripada iblis atau entah itu karena sesuatu dan lain-lain. Dia tidak mau anak Tuhan melampaui dan ikut itu. Karena apa? Dia telah selesai lunas pikul di atas kayu salib. Dalam ayat itu dia katakan bahwa apa? Pada saat kamu dicobai, aku akan memberikan kamu solusi jalan keluar. Supaya apa? Kamu mampu memikulnya. Saudara kekasih Tuhan, hari ini saya berlutut di hadapan Tuhan. Malam ini saya mau melayani, saya menangis. Oleh karena apa? Saudara, pada waktu yang lalu saya sampaikan tentang bencana di NTT. Ternyata saudara, saya berdoa yang luar biasa, khotbah juga sama dengan Bapak Pendeta Isa, kami berdoa dan semua yang lain hamba Tuhan berdoa dengan fasinya, atau pendeta, instalator dan lain sebagainya. Tetapi di daerah kami mengalami juga yang sama. Orang mengatakan itu dosa mereka dan lain sebagainya. Terus saya juga semacam orang yang lemah sebagai manusia. Kok saya berdoa berkati orang, jamaah orang, tetapi kemudian saya alami. Saudara, rumah saya di Batu Daerah. Nanti video berikut saya akan posting itu untuk ucapan terima kasih. Video, kalau saudara nanti lihat itu video atau nanti saya angkat di Facebook. Rumah kami itu termasuk kategori rusak berat. Roboh saudara. Di lingkungan jemaat Immanuel Batu Daerah itu ada 3 rumah. Tapi rumah kami salah satu rumah yang sangat parah. Adik saya yang notabene pendeta karismatik yang di Bogor, kami 2 laki-laki. Dia telepon saya, kasih video ini, menangis sejadi-jadinya. Saya tidak saudara itu, karena saya tahu di balik ini Tuhan memberikan pertolongan. Karena ini Tuhan, aku akan senantiasa menyertai kamu sampai kapan. Saya hamba Tuhan yang melayani. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bersyukur. Saya kasih tahu adik-adik semua, karena 3 orang perempuan dengan anak-anak semua 3. Saya bilang ini, bersyukur bahwa kamu tidak seperti daerah lain. Rumah roboh, tetapi kamu diselamatkan. Haleluya. Itu tandanya bahwa
bahwa apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu tidak melampaui kekuatanmu. Kamu mampu. Dan saudara, saya bilang, mari kita berdoa, bergumul terus berdoa apa? Saudara, ini tidak waktu sampai dari bencana sampai dengan sekarang. Benar, ada kemudian nanti ada pemerintah yang turun dengan segala macam bentuk. Karena ini musibah. Tetapi saudara, mungkin karena saya orang yang melayani, mungkin karena saya orang yang terus bersaksi tentang Yesus Juru Selamat. Di YouTube muncul, di Facebook muncul. Saudara, ternyata apa yang terjadi? Saya dan Bapak Pendeta Exosoro ini berbeda gereja. Dia gereja karismatik, saya gini. Tetapi dia duluan datang dengan tim turun memberikan bantuan. Saya tidak sebut, saudara. Dia turun dengan bantuan untuk bangunan itu. Saya tidak kenal pendeta, saya hanya dengan link yang dia membantu. Tetapi itulah saudara. Kemudian saudara, adik-adik saya telepon sampaikan bahwa Gembala Sidang GPI di Solo, Pendeta Lukas dengan tim yang menjadi donatur untuk menyelesaikan pondok rumah itu. Haleluya. Saya juga masih tanda tanya apa benar tidak, kadang-kadang biasa sama Tuhan ngomong kadang-kadang ya, mungkin saya pikiran begitu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan dia pasti mengatakan bahwa ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, kemudian ada pendeta kita di Gemit, dia punya suami pendeta juga GPI. Jadi kemudian dia punya ini pendeta yang Lukas di Solo, kait dengan pendeta Gilbert juga. Kemudian saudara, mereka sampaikan bahwa foto, videokan itu, dan kemudian mereka bergumul di sana. Tuhan berkenan, kami yang tanggung semua. Dan puji Tuhan saudara, tadi siang dorong setuju gitu video. Pemuda-pemuda gereja Gemit di sana sudah bersatu padu, mulai angkat tenteng ini barang-barang bantuan yang sudah dibelanjakan. Segala macam sampai rumah ini harus komplit selesai. Itu karena bahwa saya dan saudara, Yesus Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Makanya saudara, kalau saudara ada tentang persoalan, jangan lari ke tempat lain. Datang kepada Yesus karena dia pernah naik ke sana dan dia sudah tinggal dia bekerja di sana. Bukti dia bekerja adalah salah satu janji yang terbesar. Rohku, Roh Allah, itu yang aku suruh ke sana. Supaya apa? Orang percaya harus dijaga, dikawal. Supaya apa? Menjalankan kedatangan Tuhan akhir zaman. Tantangan demi tantangan, ada Allah di situ. Sehingga bukti firman Tuhan ini ada. Aku senantiasa menyertakan sampai kepada akhir zaman. Makanya saudara, itu baru saya seberapa saudara. Saya sampai terharu. Jangankan umum, sembako ini adik-adik saya tanya, namun jangan heran. Kami punya melimpah, dong syuting di rumah. Saudara, saya bilang ini, padahal yang datang apa? Saya tidak kenal. GPI Solo, siapa yang tahu pendeta Lukas, Gembala Sidang di sana dengan tim. Siapa yang tahu pendeta Gilbert, saya tidak hanya memang ini dalam khotbah pelayanan. Siapa yang tahu dengan gereja Balai Keselamatan di Selam, di depan benteng, saya tidak kenal. Siapa yang kemudian minta pendeta Exosoro tidak? Itulah cara Allah Tuhan bahwa dia tidak pernah ingkar janji bagi saya dan saudara. Dia naik ke surga. Dia bukan tinggal sana duduk pangku kaki di sebelah kanan Allah, tetapi dia bekerja bagi saya dan saudara. Roh Kudus itu diberikan bagi saya dan saudara. Makanya jangan takut saudara. Bukan berarti begini. Saya pernah ngomong begini. Bukan berarti kita ongkak-ongkak kaki terus ini tidak boleh pakai masker, jaga jarak, terus anak Tuhan loh. Bukan, mau saya begitu supaya kita tidak boleh takut bahwa bukan takut, tidak boleh takut saudara. Yang penting tadi hak kecil pemerintah yang tadi solusi. Makanya saya bilang begini, Tuhan bilang begini, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang pada saat kamu dicobai, aku tidak mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, aku memberikan jalan. Pemerintah adalah wakil Allah. Maka saudara, ini harus tidak sebenarnya kecil, tetapi ini memberi dampak bagi saya dan saudara. Itu contoh saudara. Yang berikut saudara, bahwa janji yang terbesar tadi Tuhan Yesus katakan, kenaikan dia ke surga adalah aku akan memberi roh. Aku tidak akan membiarkan kamu sebagaimana sendiri, tetapi aku akan memberikan roh itu. Saudara, kekasih Tuhan, saya ada catat di sini. Kita baca tadi ayat yang ke-20 tadi, ayat yang ke-20 bagian B,
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita baca di dalam kitab Markus 16 pasal yang ke-17. Kita baca mulai dari ayat yang ke-15 dulu. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yaitu lalu berkatalah kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Itu sama yang tadi pertama saudara, yang amanat agung, beritakan firman ini seluruh bangsa, seluruh umat, seluruh makhluk harus disampaikan Injil itu. Karena apa? Yang tadi saya kaitkan tadi, Roma 1 ayat 16 itu. Kenapa harus? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menjamin keselamatan. Keselamatan itu di dalam apa? Yesus Tuhan Allah jalan satu-satunya kepada Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain. Ayat yang ke-16 coba baca saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, siapa yang percaya atas pemberitaan firman amanat agung ini, dia dikatakan oleh Yesus, dia pantas diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, apa saudara di sini katakan, dia akan dihukum. Makanya saudara jangan terpengaruh yang tadi saya bilang ya teologi. Ini malam mungkin dia terkenal dia dengar pasti saya terkenal, kalau terkenal, tinggal tunggu saja. Saudara, ini yang saya mau katakan di sini bahwa apa? Ini jaminan bagi saya. Kenaikan Yesus, dia memberikan amanat agung dan menjamin itu bahwa apa? Kuasa itu telah diberikan, segalanya dia milik kerajaan surga, dan dia milik semua yang ada di bumi. Jangan takut semua. Dengan tantangan apapun berjalan terus beriring bersama dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jaminan keselamatan. Dan kemudian di sini tetap percaya supaya kita diselamatkan. Kita jangan menjadi orang-orang yang kemudian mati konyol. Ayat yang ke-17 saudara coba baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya saudara, betapa konkretnya janji yang diberikan oleh Allah itu, Yesus Kristus itu, yaitu Roh Kudus yang diberikan bagi saya dan saudara, bagi setiap orang percaya anak Tuhan. Maka jangan heran saudara kalau hamba Tuhan, Pak Pendeta Isa, Ibu Kristi dan semua kita yang lain pada saat mengalami pelayanan orang sakit saudara, jangan heran di situ kenapa tiba-tiba terjadi mujizat perkara dan luar biasa pada seluruh hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia. Oleh karena apa? Allah Yesus Tuhan yang bekerja dengan tanda-tanda yang menyertai. Yaitu apa? Pada saat engkau tumpang tangan di sini, apapun sakit penyakit, maka saudara percaya ini itu kekuatan Allah. Ucapan saya yang keluar maka akan menyelamatkan dia, menyembuhkan dia, bukan oleh karena saya tetapi karena Allah. Kadang-kadang orang Bali ini yang saya ketemu begini di media sosial. Ini hati-hati saudara, di media sosial begini, dong angka kasih naik ini di YouTube juga. Kasih tunjuk ini foto 7 orang bilang ada PS kok, ada tulis itu PS. PS itu ya saya nanti pastor ataupun juga pendeta. Ada 7 pendeta dunia yang mengadakan mujizat. Saudara telusuri firman Alkitab tidak ada pernah berkata bahwa para rasul mengadakan mujizat. Kalau kita baca di salah satu contoh kisah para rasul, oleh Paulus Allah melakukan mujizat. Oleh saya dan pendeta Isa Allah melakukan mujizat. Bukan saya dan pendeta Isa saudara, tetapi Allah lah yang melakukan mujizat. Lewat saya dan pendeta Isa, lewat semua yang ada melakukan mujizat. Karena apa? Yesus telah memeterikan saya dan saudara. Kadang-kadang di sini kita terjadi di sini. Setelah kita sukses melayani dan luar biasa, kita bilang saya. Benar ini yang keliru, bahaya di sini. Dialah sang pemilik, sumber itu dia. Yesus Kristus adalah Tuhan.
Ini yang tanda ini akan menyertai dan senantiasa menyertai saya dan saudara. Maka untuk itu tidak perlu takut. Contoh yang tadi saya bilang, kondisi saya yang saudara, kalau saya secara manusia hati ini sakit oleh karena lihat rumah yang begitu ini runtuh. Kalau memang satu ketika kalau mau sempat saya ke studio ada di HP itu orang bilang iri, tetapi luar biasa hari ini. Ternyata mereka sudah rame-rame gotong royong dengan bantuan sana sini yang luar biasa. Itu tanda bahwa apa? Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Dia tetap setia bagi saya dan saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut saudara, yang terakhir bahwa kenaikan Yesus Kristus ini memberikan satu kepastian bahwa Dia telah naik, Dia juga yang akan datang kedua kali. Tidak ada yang lain, saudara. Semua akan menghadap ke atas awan-awan dan melihat bahwa Dia akan datang yang kedua kali dengan cara yang sama. Coba kita baca tadi di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Kisah 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Haleluya. Dia naik ke surga di sana, saudara, yang tadi bahwa ada jaminan bagi saya dan saudara. Dialah penguasa dan pemilik kerajaan surga dan juga bumi ini. Yang kemudian saudara yang berikut adalah, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang berikut dia katakan bahwa apa? Ia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia mencurahkan rohnya, Dia mengirim rohnya, dan terbukti pada hari Pentakosta Dia lakukan itu, dan Dia menggenapi apa yang disampaikan kepada para rasul. Yang berikut saudara, bahwa kemudian Dia mengatakan bahwa apa? Aku pergi supaya apa? Menyediakan tempat bagimu di sana, supaya pada saat aku datang kembali, maka aku pun membawa kamu sama-sama di sana, supaya di mana aku berada kamu pun berada di sana. Haleluya. Itulah orang yang namanya pemimpin juru selamat, yang benar-benar diarahkan orang betul dan pasti itu dan itu kebenaran, tidak yang lain. Tidak ada memberikan jaminan, saudara. Tidak akan ada memberikan jaminan. Yang berikut saudara bahwa apa? Dia menegaskan kembali bahwa Dia akan datang yang kedua kali. Ini disaksikan oleh para rasul dan oleh malaikat Tuhan yang kata dua orang berpakaian putih tadi. Yesus yang engkau saksikan Dia ke atas naik ke langit ke surga itu akan turun seperti dengan cara yang sama. Sehingga tadi yang digambarkan oleh Zakaria di dalam pasal 18 ayat yang keempat, bahwa kakinya akan diletakkan di Sion. Dia turun tidak seperti manusia, seperti yang saya, seperti ini lagi yang tadi Dia naik. Tetapi saudara, Dia akan turun dalam kemuliaan sebagai Allah yang maha tinggi dan luar biasa. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kita bangga sebagai orang Kristen, bukan saya sendiri. Kita bangga sebagai orang Kristen, saudara. Itu jaminan bagi saya dan saudara. Haleluya. Maka untuk itu, saya mau supaya kita terus hidup dan terus memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Tuhan sedang mengalir dengan begitu derasnya. Bagi setiap yang mampu menangkap ini dan mampu menerima dan mampu mengakui ini, maka dia akan mengalami pimpinan Allah, inkarnasi Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Dia miliki Kristus, maka dia harus memiliki Roh itu. Ini yang harus dimiliki oleh setiap hamba Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, persekutuan Tuhan. Semua akan memiliki dan pasti memiliki itu. Supaya apa? Kita diselamatkan, saudara. Terlalu mudah saya katakan, terlalu mudah. Makanya saya waktu lalu saya begini, terlalu mudah untuk virus corona ini Tuhan angkat dan cabut. Bagi saya terlalu mudah. Karena apa contohnya saya bilang begini? Pada saat contohnya kita sedikit mengendor, coba kita lihat di media sosial. Mengendor terhadap doa, terhadap pemberitaan kesaksian. Coba ini, dia punya penyebaran virus corona begitu tinggi. Coba saudara lihat akhir-akhir ini sekarang. Hantam terus dan terus doa dan terus beritakan firman dan Injil kebenaran kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Terus sampaikan media sosial, YouTube segala macam terus bekerja di situ, sampaikan di situ, saudara. Saudara tanda
hari-hari ini begitu turun yang luar biasa, termasuk di kota Morehe, Kabupaten Sika ini. Saudara, itu tanda bahwa apa? Injil itu adalah kekuatan Allah, tidak main-main Injil itu. Itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Dia memberikan jaminan. Baik Pak, Bapak-Bapak, saudara semua, kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita mau berdoa dan kita mau terus untuk menyatakan komitmen kita dengan Tuhan, bahwa kalau kita sudah diselamatkan oleh darahnya, kita telah ditebus dengan satu harga yang sangat mahal dan telah tuntas dan telah selesai, dan dia telah menunjukkan itu, dan dia sekarang telah terangkat ke surga dan di atas kerajaan surga di samping kanan Allah Bapa, dan di sanalah dia telah dan sedang menyatakan kemuliaannya kepada dunia ini lewat rohnya yang luar biasa, roh Allah, roh kudus yang telah tercurah bagi saya dan saudara di masa akhir zaman ini. Kita mengucapkan pujian umat kita Yesus. Haleluya. Dan saya dan saudara terus ada di hadapan hadirat Allah, umat cinta Yesus, sebagai satu bentuk komitmen iman saya dan saudara. Apapun badai sekalipun, tantangan persoalan sekalipun, saya tetap cinta Yesus selama-lamanya. Saya tetap cinta dia, karena dia Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia telah menyatakan bahwa dialah pemilik segala yang di langit, di sorga dan di bawah bumi. Di bumi dialah pemilik segala-galanya, segala yang di sorga dan segala yang di bumi, dan dialah yang telah menyatakan bahwa aku tidak akan membiarkan kamu. Roh Kudus yang luar biasa bagi saya dan saudara. Tuhan cinta Yesus. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Oh, cinta Yesus, haleluya. Cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta ya boleh bangga, haleluya. Ini aku haleluya, Pak, sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Allah, saudara, bahwa kenapa kita harus cinta Yesus selamanya, meskipun badai, meskipun ada tantangan, meskipun ada pencobaan, karena dia telah rela bagi saya dan saudara mati di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan dirinya, darahnya tercurah ke bumi bagi keselamatan saya dan saudara. Dan dialah yang telah dalam kemuliaannya telah terangkat ke surga, dan di sebelah kanan Allah dialah sang penguasa, pemilik segala yang di surga dan yang ada di bumi. Dan dia telah memberikan jaminan bahwa aku ke sana untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Orang yang percaya diselamatkan di dalam kerajaan yang telah disediakan. Bahkan saya dan saudara dijamin hidup di dunia ini dengan penentangan apapun. Dia memberikan jaminan bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman.
lewat Roh Kudus yang diberikan bagi saya dan saudara. Haleluya. Ya Allah ya Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami percaya bahwa Tuhan, bahwa Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sebelum Engkau terangkat ke surga. Di atas awan-awan Engkau memberikan satu peneguhan, Engkau memberikan satu jaminan kepastian, penyataan bahwa segala kuasa Engkau memiliki baik di surga bahkan di bumi. Dan Engkau telah menyatakan suatu amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahui aku senantiasa menyampaikanmu sampai kepada akhir zaman. Dan Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mari setiap hati kami menghadapi ya Allah. Hati yang saat ini mungkin berbagai macam beban persoalan yang sedang dihadapi, mungkin sedang berhadapan dengan suatu kehidupan rumah tangga, oleh tentang kehidupan apapun, pergumulan apapun, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Allah menyatakan pemulihan anugerah Allah lewat Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah yang melayani, yang Tuhan telah mempercayakan satu amanat agung Tuhan ini, yang dimana dengan satu tanda, yaitu dimana pencurahan Roh Kudus dengan kuasa yang Allah beri, kemampuan yang Allah beri, kuasa yang Allah berikan yang Allah beri. Allah menyatakan terus untuk melayani Tuhan lewat pada persekutuan gereja-gereja dimanapun, semua yang melayani memberitakan firman Tuhan. Allah campur tangan memberkati semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak, seorang hamba-Mu yang lalai, yang saat ini lagi dirawat di rumah di Kupang, apapun sakit penyakit dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, Engkaulah pemilik mukjizat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini dia rasakan ada kuasa di sana. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus sedang bekerja luar biasa dahsyatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib kuasa-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami berdoa bagi bangsa negeri kami Indonesia. Kami cinta negeri bangsa kami. Kami tidak mau Tuhan ada segelintir orang yang atas nama apapun untuk memeja para bangsa ini. Untuk itu mari kami minta Tuhan kawal bangsa ini dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya kepimpinan Presiden kami Jokowi. Kami yakin Tuhan yang memilih dia, menetapkan dia, berkati dia, mampukan dia, lingkupi dia bersama Wakil Presiden, para menteri, lembaga tertinggi negara Polri dan TNI, bahkan seluruh elemen swasta BUMN. Tuhan lawan mereka, mampukan mereka solusi untuk menangani setiap masalah termasuk wabah corona dampaknya ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus ada tingkat pemulihan, dan mereka menikmati kebaikan daripada setiap doa-doa kami, doa-doa yang percaya sangat besar kuasanya. Haleluya, terjadi bagi bangsa ini, bahkan bagi seluruh daerah provinsi, kabupaten, kota, kepala daerahnya, khususnya di NTT lewat kepimpinan Gubernur kami Pak Victor bersama wakilnya. Tuhan curahkan Roh-Mu, mampukan dan kuasa dan kekuatan-Mu bagi seluruh pemulihan bagi NTT, bangkit kembali dengan pasca bencana untuk memuliakan nama Tuhan, bahwa ada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang tetap setia dan tidak pernah ingkar janji. Di kabupaten kami, kota ini, Maumere, Bupati Sikap, Tuhan campur tangan dengan wakil dan seluruhnya. Tuhan memberkati semua. Ada satu hal yang luar biasa dia rasakan, mereka rasakan kepimpinan mereka dalam semua hal kebijakan yang dibangun. Mereka melihat ada doa yang menyertai, ada kuasa di sana, ada campur tangan Tuhan di sana. Seluruh penanganan boleh selesai tuntas karena Tuhan, Engkau Allah, Tuhan Yesus satu-satunya Juru Selamat, jaminan keselamatan itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami mau berdoa bagi hamba Bapak dia di sini. Kami tahu Tuhan ini satu pergumulan, tetapi kami bersyukur bahwa di balik semua ini ada satu maksud Tuhan, bahwa Allah tidak akan mendoakan kami untuk terus meminta kepada Allah berdoa, karena kesembuhan mujizat itu datangnya daripada Allah. Dan kami juga bersyukur bahwa bertambahnya anugerah Allah lewat Roh Allah yang bekerja bagi setiap jiwa-jiwa, bagi wadah ini, bagi pelayan. Untuk itu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan curahkan kuasa-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, jamah dia bagi istri dan anak-anak dan keluarga, teguhkan mereka untuk mereka melihat perkara Tuhan di balik semua ini.
Tuhan punya maksud rencana yang luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ada begitu banyak Tuhan beban-beban yang sedang dinaikkan, yang sedang dipanjatkan oleh setiap anak-anak Tuhan, setiap hati yang saat ini sedang ada Tuhan. Engkau tahu di dalam nama Yesus Engkau mampu melihat sampai kepada lubuk hati yang paling dalam, apa yang menjadi doa dan pergumulannya. Roh Kudus berjalan dengan secara luar biasa, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, sekali lagi bagi wabah corona ini, kami minta di dalam nama Yesus ulurkan tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menghalau dari bumi bangsa kami Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Angkat kalau memang ada dosa dan salah kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami sudah menghina-hinakan tentang salib Yesus, kami menghina-hinakan tentang dalam anak domba Allah yang sangat mahal, kami menganggap remeh bahwa Yesus itu hanya sekedar nabi. Ampuni kami, tapi mari Tuhan kuduskan kami, layakan kami, supaya kami boleh mendapat belas kasihan-Mu, supaya wabah bencana ini boleh lalu daripada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini semua yang doa kami Bapa, sempurnakan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.